Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi atau mencari ilmu. Nah, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang iman kepada kitab Allah. Mungkin anak-anak sudah tidak asing dengan Al-Quran, yaitu salah satu kitab Allah SWT. Namun, sebelum kita lanjutkan, silahkan pause video ini terlebih dahulu untuk berdoa sejenak supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Nah, anak-anak semuanya, apa yang terjadi ketika kita berjalan menggunakan kendaraan bermotor atau mobil, tetapi kita tidak tahu tujuannya? Kita mau kemana dan mau ngapain? Kira-kira apa yang terjadi? Ya, betul. Kita hanya akan buang-buang waktu. Kita hanya akan buang-buang bahan bakar. Bahkan bisa-bisa kita akan tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Nah, itulah gambaran begitu pentingnya kitab suci bagi kita. Kitab suci itu sebagai petunjuk bagi kita selama hidup di dunia ini. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman artinya percaya. Iman berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya percaya dengan sepenuh hati. Iman kepada kitab Allah artinya kita harus mempercayai dengan sepenuh hati kita bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu benar-benar adanya sebagai pedoman hidup kita agar dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jika kalian ingin bahagia dunia akhirat, ya harus percaya terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat 16 disebutkan, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya yang menunjukkan ke jalan yang lurus. Di dalam agama Islam, kita wajib percaya terhadap 4 kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya. Apa sajakah keempat kitab itu? Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nabi Musa diutus Allah SWT untuk para kaum Bani Israel, yaitu yang lebih terkenal dengan kaum Yahudi. Bahasa yang digunakan pada kitab Taurat ini adalah bahasa Ibrani. Pokok ajaran dalam kitab Taurat ini adalah perintah mengisahkan Allah SWT, larangan menyembah patung, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah menyucikan hari Sabtu, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur ini berbahasa Kipti karena memang diperuntukkan kaum Kipti, yaitu kaumnya Nabi Daud alaihissalam.
diturunkan pada tahun 10 sebelum Masehi. Nah, yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab ini diturunkan pada permulaan Masehi. Kitab ini diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab Injil diperuntukkan kaum Suryani. Kitab Injil ini menjadi pedoman kaum Nasrani agar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan isi kitab Injil antara lain yaitu diperintahkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam Taurat, dan menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kitab suci yang keempat yaitu Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi, yaitu mulai tahun 611 sampai 632 Masehi. Al-Quran ini diturunkan sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk menyempurnakan Taurat, Zabur, dan Injil. Semuanya sudah terangkum di dalam Al-Quran.